kelistrikan. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan praktikum ini ada 3 percobaan, yaitu muatan listrik, arus dan tegangan listrik, dan energi listrik. Percobaan pertama yaitu muatan listrik. Berikut alat dan bahan yang disiapkan. Gantung sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Dekatkan pada bola pingpong tas plastik yang sudah digosok ke baju kita beberapa kali. Ternyata hasilnya bola akan menempel pada plastik meskipun sebentar. Kemudian gosok sisir atau penggaris pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan dengan potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Dan hasilnya potongan kertas kecil akan menempel pada sisir atau penggaris tersebut meskipun hanya sebentar. Selanjutnya kita coba gosok wol pada salah satu bola, kemudian kita dekatkan dengan bola pingpong kedua. Dan hasilnya adalah tarik-menarik, karena bola yang digosok itu bermuatan listrik statis, sedangkan bola yang kedua tidak bermuatan, tetapi muatannya dapat terinduksi. Percobaan kedua, kita gosok menggunakan plastik. Dan hasilnya, 2 bola pingpong yang keduanya digosok dengan plastik adalah saling menjauh saat didekatkan. Karena plastik yang digosok ke pingpong membuat kedua bola bermuatan listrik statis yang sejenis. Kemudian kita coba gosok dengan nilon. Dan hasilnya adalah tolak-menolak, karena kedua bola pingpong bermuatan negatif sama. Jika pingpong kiri digosok dengan plastik dan pingpong kanan digosok dengan wol, mungkin akan terjadi tarik-menarik karena yang kiri bermuatan negatif dan yang kanan bermuatan positif. Jika muatan berbeda, kedua bola pingpong akan tarik-menarik. Jika muatannya sama, akan tolak-menolak. Percobaan kedua yaitu arus dan tegangan listrik. Yang perlu kita siapkan adalah baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt 3 buah, avometer 1 buah, dan dudukan baterai 3 buah. Pada percobaan arus listrik, yang pertama kita lakukan adalah menyusun 3 buah baterai secara seri, kemudian menghubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan amperemeter yang dipasang secara seri. Kemudian kita susun rangkaian seperti pada gambar modul 8 PDGK 4107 halaman 8.7. Kita coba bahan satu persatu seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Apabila lampu menyala, artinya bahan-bahan tersebut termasuk konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan listrik sehingga lampu akan menyala. Pada bahan-bahan tersebut yang termasuk konduktor adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil karena grafit bisa mengantarkan listrik, air garam karena mengandung ion-ion sehingga mengantarkan listrik, dan air keran yang mengantarkan listrik lemah karena mengandung mineral. Kemudian pada percobaan tegangan listrik kami membuat rangkaian seperti gambar pada modul halaman 8.8. Pada percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa lampu bergantung pada kelengkapan rangkaian dan jumlah beban yang terpasang. Rangkaian yang terbuka menyebabkan arus tidak mengalir sehingga lampu tidak menyala, sedangkan rangkaian tertutup memungkinkan arus mengalir normal dan lampu menyala dengan baik. Ketika beban ditambah, seperti penggunaan 2 lampu secara seri, arus yang mengalir menjadi lebih kecil sehingga lampu menyala lebih redup. Dengan demikian, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian yang lengkap dan besarnya arus dipengaruhi oleh jumlah komponen yang terhubung. Yang terakhir adalah percobaan energi listrik.
Dengan alat dan bahan yang sama, rangkailah 3 baterai secara seri yang dihubungkan dengan kawat tipis dibuat melingkar serta saklar. Sentuhkan pentul korek api ke kawat tipis tersebut. Dengan menutup saklar, kemudian dibiarkan beberapa saat, lilitan kawat terasa hangat. Dan kepala pentul korek api menghitam atau menyala hingga terbakar jika kawat cukup panas. Kemudian kami coba untuk membuka saklar kembali lalu meletakkan ujung termometer pada lilitan kawat tersebut. Skala yang ditunjukkan termometer tersebut adalah 39 derajat Celcius. Lalu kami mencoba kembali untuk menutup saklar dan menunggu selama 2 menit. Skala pada termometer menunjukkan 55 derajat Celcius. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan suhu pada lilitan kawat ketika saklar ditutup, karena energi listriknya mengalir berubah menjadi energi panas pada kawat atau efek Joule. Menutup ke saklar menyebabkan arus mengalir melalui lilitan kawat sehingga kawat menjadi panas. Setelah beberapa menit pemanasan, kepala korek yang diletakkan pada lilitan dapat terjadi pembakaran atau menyala karena suhu kawat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik dapat berubah menjadi energi panas melalui hambatan kawat. Sekian praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. See you next video.